Orang-orang Indonesia, masyarakat Indonesia kok kepengen sih negara ini maju seperti di luar negeri. Kita lihat dulu mata uang, nilai tukar mata uang kita. Nilai tukar mata uang kita kan lebih rendah dari mata uang luar negeri, ya kan? Kenapa? Kenapa nilai tukar mata uang rupiah itu selalu lebih rendah dari dolar dan dari mata uang-uang yang lain? Kenapa? Coba kalian pikir, kenapa? Kenapa mata uang kita itu rendah terus? Kenapa? Karena hutang Indonesia ke luar negeri itu sangat banyak. Iya enggak? Iya. Jadi sepertinya kalau dari kacamata saya, negara Indonesia itu adalah negara yang paling suka hutang, ya. Paling suka hutang itu negara Indonesia, baik itu dari masyarakatnya. Masyarakatnya aja suka banget hutang kan, dikit-dikit hutang, dikit-dikit hutang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, sudah menjadi lagunya kan. Ya makanya masyarakat Indonesia kalau menjadi pemimpin di Indonesia yang seperti itu pasti juga suka hutang juga, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Saya rasa yang tidak suka hutang itu hanya beberapa gelintir orang lah. Sekian persen, paling-paling cuma 1% aja orang yang tidak menyukai namanya hutang piutang. Di samping karena masalah kepercayaan atau keimanan yang berbeda gitu ya. Ada yang haram atau ada yang halal, itu adalah urusan masing-masing. Tapi hanya segelintir orang saja yang tidak suka hutang. Tapi karena masyarakat Indonesia itu menyukai hutang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, orang nggak bisa hutang aja bisa nyuruh-nyuruh orang lain supaya berhutang, ya, dan bisa menjatuhkan orang lain. Itu adalah gaya orang Indonesia yang saya ketahui, ya, seperti itu, ya. Jadi ketika menjadi pemimpin, ya jangan heran kalau pemimpin itu adalah mereka juga suka hutang demi kemajuan, hutang dulu demi kemajuan masyarakat Indonesia, hutang dulu buat infrastruktur dan lain-lain, hutang dulu buat MBK, hutang dulu kayak gitu kan. Itu menyebabkan rupiah menjadi nilai tukarnya menjadi rendah. Gimana sih untuk bisa maju? Kalau menurut saya untuk bisa maju itu adalah jadilah masyarakat Indonesia yang tidak suka berhutang. Kira-kira bisa nggak? Kalian jadilah masyarakat Indonesia mulai dari sekarang, jangan suka berhutang, dimulai dari masyarakat, kemudian sampai ke pemimpin. Bisa nggak kira-kira? Nah, yaitu adalah salah satu solusi agar nilai rupiah menjadi lebih meningkat. Ya, yang diperbaiki bukan masalah korupsi, bukan masalah MBG, bukan masalah korupsi, bukan masalah prestasi, tetapi adalah masalah hutang, ya, masalah hutang dan hutang. Gimana agar negara ini tidak hutang? Itu ya sangat sulit, karena itu sudah terjadi dari sejak zaman nenek moyang kita, dari zaman dahulu kita sudah suka hutang sehingga rakyatnya juga ikut menanggung hutang tersebut, sampai sekarang masih saja suka hutang, ya. Jadi yang diperbaiki adalah bukan masalah korupsi, bukan masalah MBK, tapi masalah gimana agar kita semua itu tidak suka berhutang, namun semuanya tetap berjalan. Misalkan berhutang ya bolehlah, tapi
Ya jangan terlalu dengan emosi. Ya jangan terlalu emosi dengan hutang, maka membuat negara menjadi maju, menjadi makmur. Ya bisa pelan-pelan lah, jangan terlalu langsung kepengen makmur tapi hutangnya banyak. Ya sepertinya kalau menurut saya adalah masalah hutang yang harus diperbaiki dulu. Ketika ada yang bilang menangkap korupsi adalah kewajiban, ya betul. Menangkap maling kewajiban, menangkap tukang korupsi kewajiban, menangkap ya kejahatan-kejahatan lain kan banyak, seperti tukang narkoba dan lain-lain, itu juga kewajiban. Dan kalau menurut saya korupsi, maling, tukang mabok, kalau menurut saya itu adalah watak, ya watak. Jadi kalau sudah watak itu nggak bisa dibasmi hanya dengan dimasukkan penjara, dan nggak bakal bisa bersih, ya. Jadi kalau menurut saya Indonesia, prestasi Indonesia adalah jika sudah tidak ada korupsi, itu adalah hal yang mustahil, karena korupsi itu adalah watak, ya, seperti misalnya wataknya orang pemarah, terus wataknya ini orangnya kalem. Nah, itu kan sudah watak bawaan lahir, ya. Jadi tidak mungkin ada prestasi dengan tanpa korupsi. Yang ada kalau menurut saya prestasi itu adalah ketika negara Indonesia sudah tidak memiliki hutang, ya. Jadi prestasi itu bukan dengan Indonesia tanpa korupsi, itu pasti akan selalu ada terus. Makanya harus ada selalu Menteri Pertahanan dan Keamanan untuk mengatasi kejahatan-kejahatan yang akan selalu ada. Kalau korupsi udah nggak ada, maling nggak ada, penjahat nggak ada, ya berarti sudah tidak ada gunanya polisi, nggak ada gunanya TNI, ya. Itu akan selalu ada terus sampai hari kiamat, sampai yaumul kiamat, dunia akhirat. Yang namanya penjahat, yang namanya tukang korupsi itu pasti akan selalu ada, nggak akan bersih. Dan prestasi Indonesia itu baru bisa dikatakan prestasi adalah jika negara Indonesia sudah tidak memiliki hutang, sehingga minimal rupiah menjadi sama dengan nilai nilai keuangan di luar negeri, tidak anjlok sampai sekarang $1-nya 17.000, minimal $1 $1, itu adalah prestasi. Dan Indonesia tidak memiliki hutang, itu adalah prestasi.